Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin dan iradah Allah, selesai kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita dapat berkumpul dalam rangka thalabul ilm, yaitu mengkaji kitab yang ada di hadapan kita, yaitu kitab fikih yang dikarang oleh Imam Abi Syuja. Kita berharap berkumpulnya kita di sini mendapatkan berkah, mendapatkan ridha, dan ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Rasul kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah, sebelum sama-sama kita kaji kitab yang ada di hadapan kita, terlebih dahulu kita kirimkan Ummul Quran Suratul Fatihah khusus untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan beliau diterima segala amal dan pengabdiannya, dan dimaafkan segala kesalahannya, dan ilmu yang kita pelajari sekali lagi kita berharap mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal alaihim ghairil maghdubi. Hadirin jamaah sekalian, kajian kita pada kesempatan kali ini pada halaman 23 baris keempat dari bawah. Faslun wa yahrumu 'alar rijali lubsul hariri wat takhattumi bidzahabi wa yahillu lin nisa'i wa qaliludz zahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawa'un. Wa idza kana ba'du thawbi ibraisaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakunil ibraisamu ghaliban. Kita lanjutkan mungkin sedikit pasalnya. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a ghasluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu wathnani la yughsalani wa la yusalla alaihima asyahidu fi ma'rakatil musyrikina wasiqtul ladzi lam yastahilla sarihan. Sementara sampai di situ. Faslun, pasal menjelaskan wa yahrumu 'alar rijali lubsul hariri, dan haram bagi laki-laki lubsul hariri, memakai pakaian dari sutra, wat takhattumi bidzahabi, dan memakai cincin dari emas,
wa yahillu lin nisa'i, dan boleh bagi wanita. Wa qaliludz zahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawaun, dan sedikitnya kadar emas yang dipakai atau banyaknya dalam keharamannya hukumnya sama. Wa idza kana ba'du tsaubi ibraisaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakunil ibraisamu ghaliban. Bila sebagian pakaian itu terbuat dari sutra dan sebagiannya terbuat dari kapas atau terbuat dari kain katun atau katun, jaza lubsuhu, hukum memakainya adalah boleh, malam yakunil ibraisamu ghaliban, selama sutranya itu tidak lebih banyak. Kemudian kita lanjutkan sedikit, pasal menjelaskan wa yalzamul fil mayyiti arba'atu asya'a, dan wajib bagi mayit itu ada 4 hal: ghasluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Pertama adalah memandikannya, dan kedua mengkafankannya, ketiga mensolatkannya, dan terakhir keempat adalah memakamkannya. Wathnani la yughsalani wa la yusalla alaihima, ada dua orang atau dua kondisi yang tidak perlu dimandikan dan juga tidak disolatkan. Yang pertama adalah asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, orang yang meninggal dalam keadaan syahid dalam peperangan melawan orang-orang musyrik. Yang kedua, wasiqtul ladzi lam yastahilla sarihan. Yang kedua yang tidak perlu dimandikan dan juga tidak perlu disolatkan adalah bayi yang terguguran, yang tidak bersuara keras atau menangis ketika dilahirkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah salat zuhur yang diberkahi dan dirahmati Allah. Pada minggu yang lalu kita sudah kaji bersama tentang cara salat dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang. Dan kemarin kita sudah jelaskan ada 3 kondisi yang itu kemudian menyebabkan ada 3 caranya salat. Dan kemarin kita sudah jelaskan secara tuntas itu, ada yang posisi musuhnya ada di depan kiblat, atau ada yang di depan kiblat, ada yang tidak menghadap kiblat, atau di belakang kiblat, atau di sebelah kiblat. Jadi 2 kondisi itu, dan yang terakhir adalah pada saat berkecamuk peperangan. Dan yang ketiga kondisinya adalah kita boleh sholat dengan kondisi apapun, boleh berdiri, boleh dalam keadaan kendaraan, bahkan boleh tidak menghadap kiblat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama tentang hal yang diharamkan digunakan untuk laki-laki. Haram bagi laki-laki adalah menggunakan sutra dan cincin yang terbuat dari emas. Dan bagi wanita hukumnya adalah boleh. Jadi hadirin jamaah sekalian, laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian juga cincin yang terbuat dari emas. Kenapa begitu? Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita umatnya untuk menggunakan pakaian itu. Tidak boleh pakai cincin dari emas dan juga tidak boleh pakaian yang terbuat dari sutra. Kenapa?
di antara alasannya adalah karena sutra itu adalah pakaian yang digunakan para penduduk atau ahli surga. Sehingga kemudian kata Nabi dalam hadisnya, orang yang menggunakan sutra pada saat di dunia, maka di akhirat tidak akan digunakan lagi, tidak dibolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Orang yang di dunia sudah menggunakan sutra, maka di akhirat nanti Allah mengharamkan kepadanya atau tidak akan memakaikan kepadanya pakaian dari harir, dari sutra. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan dan juga banyak hadis bahwa pakaian ahli surga atau penduduk surga adalah walibasuhum harir. Pakaian mereka terbuat dari sutra. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau tadi redaksinya dengan lam yalbashu, artinya tidak menggunakannya, Allah tidak akan memakaikan. Orang yang sudah memakai sutra di dunia, di akhirat tidak memakaikan. Dalam redaksi yang lain dengan pakai bukan lam, yang berarti tidak, tetapi lan yalbisahu fil akhirah, tidak akan pernah. Nah, ini beda antara lam dengan lan. Makanya kemudian sutra itu diharamkan bagi kita laki-laki. Dan dalam hadis yang lain, ini terkait dengan cincin dari emas. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sahabat atau sedang berkumpul, kemudian Rasul melihat salah satu di antara sahabat memakai cincin dari emas. Lalu kemudian Rasul mengambil tangannya, melepaskan cincin itu, lalu membuangnya. Ini yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang emas, kemudian juga sutra itu diharamkan bagi laki-laki. Tetapi wa yahillu lin nisa'i, bagi wanita itu dibolehkan menggunakan emas, menggunakan sutra. Jadi beda antara laki-laki dengan perempuan. Karena perempuan memang wanita yang butuh perhiasan, yang harus dihiasi. Sementara laki-laki secara jenis kelamin, gendernya adalah makhluk perkasa. Jadi tidak perlu lagi dihiasi dengan perhiasan. Beda dengan wanita. Itu secara gender dan psikologi. Jadi hadirin jamaah sekalian, laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian dari sutra, dan juga tidak boleh menggunakan pakaian cincin dari emas, dan hal itu bagi wanita dibolehkan. Pengarang kitab menjelaskan, bahkan menegaskan, wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawaun. Jadi kadar emasnya itu dalam kadarnya, dalam cincin dari emas, apakah sedikit atau banyak, keharamannya sama. Jadi mungkin ada emas yang dalam cincin itu cuma 50% kadarnya, tapi 50%-nya besi. Tetapi menurut pengarang kitab ini, itu sama saja haramnya. Jadi hukumnya tetap haram, meskipun tidak seluruhnya dari emas. Katakan 50%-nya atau 20% saja. Menurut pengarang kitab ini, Imam Abi Syuja, hukum haramnya sama. Sedikit atau banyak, haramnya sama. Kemudian kita lanjutkan, wa idza kana ba'du tsaubi ibraisaman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu ma lam yakunil ibraisamu ghaliban. Beda dengan sutra. Kalau tadi emas itu mau sedikit atau banyak,
haramnya sama. Sementara sutra, pakaian yang terbuat dari sutra, bila sebagian pakaian itu terbuat dari sutra dan sebagian terbuat dari katun atau kapas, maka memakainya boleh selama sutranya itu tidak lebih banyak. Jadi untuk kita laki-laki, kalau kadar sutranya itu lebih sedikit dari kapas bahan bakunya, atau tidak lebih banyak dari katun, maka menggunakannya boleh. Makanya kalau ada pakaian atau baju katakan dari sutra, nah itu harus ditanya jelas kadar sutranya itu apakah melebihi dari bahan yang lain, katun atau kapas, atau lebih sedikit. Karena itu akan mempengaruhi boleh dan tidaknya kita pakai. Kalau kadar sutranya lebih banyak, maka haram hukumnya, tidak boleh sutra. Tapi kalau kadar sutranya lebih sedikit, menurut pengarang kitab ini itu dibolehkan. Jadi tergantung dari kadar sutranya. Beda dengan emas tadi, menurut pengarang kitab, kalau emas mau sedikit emasnya, mau banyak, itu tetap hukumnya sama. Dia hukumnya tetap haram. Baik, itu satu pasal terkait dengan pakaian yang digunakan bagi laki-laki. Yang haram adalah emas untuk cincin dan sebagainya, dan juga sutra yang digunakan yang biasanya adalah buat pakaian, entah itu baju atau juga bisa jadi sarung. Kalau berlian? Iya, nanti Ustaz. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Paslon, pasal menjelaskan, ini sudah lain judul. Kalau tadi tentang pakaian yang diharamkan, sekarang ini tentang kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Kewajiban kita yang hidup terhadap orang yang meninggal itu ada 4. Pertama, memandikannya. Kemudian yang kedua adalah mengkafankannya. Yang ketiga adalah mensolatkannya. Yang terakhir adalah memakamkannya. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Di sini tidak dijelaskan. Tetapi ada orang tertentu yang dalam kondisi tertentu itu tidak wajib 4-4-nya. Tidak wajib kita mandikan, kemudian juga tidak wajib kita sholatkan. Dikafankan tetap wajib, kemudian dikuburkan juga dimakamkan tetap wajib, gitu loh. Jadi meskipun dia kondisi tertentu nggak wajib dimakamkan, waduh itu jadi bau masalah. Tetap dimakamkan, cuma tidak mesti dimandikan, kemudian tidak mesti disolatkan, tidak wajib maksudnya. Jadi boleh kalau orang meninggal dalam kondisi pertama adalah wasnani la yughsalani wa la yusalla alaihima. Ada kondisi orang di mana tidak mesti atau tidak wajib, tidak fardu ain dimandikan dan juga tidak disolatkan. Yang pertama adalah asyahidu fi ma'rakatil musyrikin. Orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang-orang musyrik. Jadi kalau ada orang mati syahid, itu tidak wajib untuk dimandikan, jadi dikafankan saja, langsung dikafankan, gak perlu dimandikan. Karena memang orang meninggal mati syahid, apalagi yang dalam peperangan zaman dahulu, itu pastikan kondisi tubuhnya hancur, yang kena sabetan pedang, yang kena tusukan panah dan lain sebagainya. Kalau dimandikan agak sulit, jadi tidak perlu dimandikan, dikafankan saja. Nah setelah itu juga tidak wajib atau fardu kifayah untuk disolatkan, langsung dimakamkan saja, nggak apa-apa. Tidak
tidak bukan tidak menggugurkan. Kalau kifayah itu tidak berdosa yang lainnya maksudnya. Kemudian kondisi yang kedua adalah wasittul ladzi lam yastahilla sharihan. Bayi yang baru lahir, pada saat lahirnya dia tidak nangis, tidak berteriak suara keras, karena umumnya bayi itu lahir dia menangis. Ini keguguran atau bayi yang biasanya ya keguguran, katakan begitu, apa? Uluran. Mati dari dalam. Iya, tidak bersuara. Dan bayi yang seperti itu pada saat meninggal lahirnya, bisa jadi meninggalnya pada saat di dalam perut, maka pada saat lahir tidak perlu dimandikan, cukup dikafankan saja. Lalu tidak perlu juga disolatkan, langsung dikuburkan. Nah, ini dua kondisi. Tetapi dalam syarah kitab ini saya perlu jelaskan, yang tadinya fardu kifayah bisa menjadi fardu ain. Gimana? Kalau ada orang meninggal dunia, tapi yang hidup, yang masih hidup, yang lain gak ada yang tahu, cuma dia doang sendirian. Jadi orang cuma berdua, yang satu meninggal, yang satu temannya, maka bagi dia bukan fardu kifayah, tapi fardu ain, karena gak ada orang lagi yang ngurusin, harus dia gitu loh. Jadi kewajibannya berubah, tadinya fardu kifayah menjadi ain karena memang dia sendirian. Kemudian juga saya tambahkan, di sini di kitab syarahnya dijelaskan juga tentang masalah pakaian yang terbuat dari sutra. Itu bagi seorang wali atau bapak itu diperbolehkan memberikan atau memakaikan anaknya yang berumur 7 tahun, boleh kurang, boleh lebih, tapi boleh sedikit. Yang biasanya itu belum balik, masih baru mumayyiz, katakan begitu. Jadi dalam syarah ini dibolehkan memakai pakaian sutra kalau memang bapaknya, walinya orang kaya memakaikan itu. Itu pada usia umur 7 tahun. Dan di sini dalam syarahnya juga dijelaskan bukan hanya pakaian sutra, tetapi juga dijelaskan iftirash, lubsul hariri wabtirash. Maksudnya apa? Sutra itu dipakai buat pakaian, dan yang kedua untuk alas. Bisa jadi orang kaya itu selimutnya atau kasurnya, spraynya itu terbuat dari sutra, gitu loh. Dan bagi laki-laki itu tidak dibolehkan, tetap haram hukumnya menggunakan sutra dan juga menggunakan atau cincin yang terbuat dari emas. Hadirin jamaah sekalian, itu barangkali kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan tadi saya sudah sampaikan keharaman, kenapa diharamkan. Di antaranya karena memang hadis Nabi menjelaskan jelas tentang hal itu. Sekali lagi, bahwa pakaian sutra itu adalah pakaian yang digunakan oleh ahli syurga, penduduk syurga. Sehingga kata Nabi, orang yang sudah memakai sutra di dunia, maka di akhirat nanti tidak akan pernah memakai sutra ketika dia masuk di surga. Itu yang dijelaskan oleh Nabi. Bahkan ketika Rasul melihat salah satu sahabat memakai cincin dari emas, lalu Rasul mengambilnya dan mencopotnya, kemudian mengatakan itu haram bagi laki-laki. Hadirin jemaah sekalian, mudah-mudahan kita berharap kita bisa melaksanakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat, dan juga kita bisa secara sadar dan juga secara patuh untuk meninggalkan sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah dalam syariatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melakukan dan meninggalkan itu semua. Baik jamaah sekalian, masih ada waktu menuju jam 1. Mungkin ada jamaah yang ingin mempertanyakan
untuk menambahkan kajian kita pada kesempatan kali ini, dipersilahkan. Berlian, mutiara, batu kayak diamond itu kan batu-batu mahal, itu lebih mahal dari emas. Gimana? Iya. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ustadz. Gimana perhiasan seperti diamond, berlian, hukumnya bagaimana gitu Ustadz? Biasanya orang pada pakai. Baik. Jadi gini, ada dua versi sebetulnya dalam menanggapi tentang pertanyaan ini. Versi pertama, ketika dia adalah memahami ajaran ini secara tekstual artinya apa yang ada dalam Quran dan hadis, maka kesimpulannya adalah memakai selain emas dan perak, karena disebutkan dalam teksnya itu kan adz-dzahab wal fiddah yahrumu 'ala rijali isti'malu adz-dzahabi wal fiddah. Jadi bagi laki-laki haram menggunakan emas dan perak. Ketika, dan ini memang sudah ada ulama yang pakai tekstual, karena memang Al-Quran dan hadis menyebutkan itu, sehingga berlian, kemudian batu mutiara dan lain sebagainya itu boleh digunakan. Satu. Tetapi aliran yang kontekstual, artinya dia bukan hanya memahami teks Quran dan hadis saja, tetapi memahami lebih luas lagi, apalagi ada dalil atau kaidah usul fiqh. Di sana dijelaskan al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman, bahwa hukum itu tergantung dari ilat. Adanya hukum tergantung dari ilat. Bahkan dari ilat itu bisa menjadi ada dan tidaknya hukum. Kalau emas saja, ilatnya kalau dalam fikih dan dalam penjelasan ulama itu diantaranya adalah al-fakhru, bermegah-megahan, atau menjadi orang merasa sombong. Gua pakai emas, katakan begitu. Gua pakai benda yang berharga, yang harganya memang mahal saat ini. Apakah kemudian pakai berlian gak muncul itu? Kan gitu. Padahal harganya lebih mahal, pastinya iya. Kalau emas saja yang harganya katakan 1 juta sekarang per gram, tapi mutiara jauh lebih tinggi dari itu. Sehingga fakhrunya itu ilatnya pasti ada. Maka kemudian dikiaskan. Nah, inilah metodologi kias. Kalau yang harga segitu aja haram, maka yang lebih tinggi dari itu harganya juga pasti lebih haram, bukan lebih haram, pasti juga haram. Nah, jadi di sini ada dua kelompok, katakan begitu, ada dua pendapat dalam menanggapi hal ini. Lalu pertanyaannya, kita pilih yang mana? Pada akhirnya terserah Bapak dan jamaah sekalian. Mau pilih yang haram karena memang harganya mahal dan gak punya, silahkan. Tapi Bapak punya dalil, punya alasan kan gitu. Tapi bagi orang tertentu, oh ini saya mau mengikuti mazhab tekstual, silahkan. Tapi kalau saya secara pribadi lebih setuju kepada pendapat yang kedua. Kalau emas saja yang kemudian orang bisa menyebabkan menjadi sombong, bermegah-megahan, apalagi mutiara, apalagi diamond yang harganya lebih mahal. Itu pendapat pribadi saya. Tapi jamaah sekalian dipersilahkan mau pilih ikut pendapat yang mana. Kedua-duanya punya dalil, kedua-duanya punya alasan. Baik, itu jawaban saya Ustaz. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya dan ingin menyempurnakan? Cukup? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya pikir cukup. Dan kita berharap mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita saat ini mendapatkan ridho dan ilmu bermanfaat untuk kita semua. Saya ingin mengatakan bahwa yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah karena kekhilafaan atau kebodohan saya sendiri.
Kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.